Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo, apa kabar Sobat Al-Fatah? Gimana nih keadaannya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Gimana nih teman-teman puasanya? Semoga dalam Ramadan kali ini kita dapat dilancarkan untuk menjalankan puasa. Amin. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga podcast ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Izinkan kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui dalam podcast kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua kalam ilahi. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bantul, Bapak Subarino SPT MPT PhD. Yang ketiga acara inti. Dan yang terakhir adalah penutup. Masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara podcast pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi oleh Saudari Ohta. Kepada Saudari Ohta dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Uta. Semoga dengan dibacakannya lantunan ayat suci Al-Quran, acara kita hari ini dapat berlalu dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Memasuki acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Bantul, Bapak Suparino SPD MD PhD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para siswa yang berada di studio ini dan juga yang berada di rumah yang saya banggakan, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Bantul yang kami hormati, bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Nuzul Quran walaupun secara online, dengan harapan acara pada pagi hari ini bisa sedikit memberikan manfaat dan juga kegiatan positif khususnya bagi para siswa yang saat ini sedang mungkin berada di rumah maupun di mana saja, sehingga bisa mengisi di puasa kegiatan di bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada dunia kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentu nanti kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru dan juga para siswa dimanapun berada, pada kesempatan ini kita mencoba untuk memberikan salah satu kegiatan yang positif nyata secara sama dari berbagai tim termasuk dari Rohis. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga nanti dengan kegiatan ini menambah wawasan dan juga memberikan pencerahan khususnya berkaitan dengan Nuzul Quran. Nanti dari Pak Ustadz, Pak Suharno Tano, dan juga kami juga mengharapkan para siswa ini mengikuti dan nanti dibuat presensi. Nah, nanti presensinya nanti akan muncul di monitor saat live streamingnya dan akan terhapus ketika telah selesai. Artinya ketika membuka YouTube setelah live streaming nanti akan tidak bisa presensi. Nah, harapannya ini kita mencoba untuk memberikan berbagai kegiatan positif melalui media teknologi informasi kita dari sekolah yang nanti ini lebih efektif dan lebih efisien, sehingga nanti bisa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang positif di sekolah bisa di-share ke masyarakat dan siapapun bisa mengakses dan bisa memberikan manfaat bagi tidak hanya dari keluarga besar SMA 1 Bantul, tapi juga masyarakat yang luas. Sekali lagi terima kasih pada anak-anak Rohis dan juga dari tim IT yang mempersiapkan dari kemarin dan juga dari narasumber Pak Ustadz, Pak Anom. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi nanti anak-anak yang masih tidur, ayo bangun ya. Ya memang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ya. Tapi lebih besar lagi pahalanya kalau digunakan untuk kegiatan yang positif, apalagi kegiatan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga pahalanya akan berlipat-lipat. Nah, ini akan dibahas oleh Pak Harno khususnya juga berkaitan dengan peristiwa Nuzul Quran. Terima kasih sekali lagi atas yang sudah menonton ataupun mengikuti kegiatan streaming pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe. Nah, subscribe kita baru sekitar berapa Mas Adi? 300. Nah, harapannya kalau siswa 900 subscribe, target kita 1000 lebih, sehingga semakin banyak subscriber nanti semakin mudah video itu ditemukan oleh siapapun. Tapi kalau subscribe-nya sedikit, sulit untuk ditemukan, akan tenggelam oleh video-video yang jelas.
ruang publik kita isi dengan kegiatan positif apapun, ditonton atau tidak ditonton. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparino SPD MT PhD selaku Kepala SMA Negeri 1 Bantul yang telah memberikan sambutannya. Oke, sekarang kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, Li. Acara apa tuh? Tentunya podcast nih. Iya. Tapi sebelumnya tadi kita lupa nih memperkenalkan diri. Oh iya, kita kan harus kenalan dulu. Iya, kenalan sama teman yang di rumah. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada podcast kali ini dengan saya Ken dan rekan saya Ali. pada podcast dengan tema keistimewaan Nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar. Kali ini kita nggak akan sendirian nih, Li. Kita akan kedatangan narasumber istimewa. Narasumber istimewa. Iya. Pastinya beliau akan memberikan ilmu ya kepada kita. Iya. Gitu. Sudah hadir bersama kami Bapak Suharno Noto Anom Indratmojo SPD MPD selaku guru pengampu mata pelajaran agama Islam. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Selamat pagi Pak. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, meskipun baru puasa tetap sehat, tetap alhamdulillah lancar segalanya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Untuk anak-anak bagaimana mungkin Alhamdulillah Pak, puasa kami sudah lancar ya. lancar juga. Lancar. Ya, alhamdulillah. Walaupun banyak rintangan yang ada ya. Biasanya itu kalau anak-anak lebih banyak godaannya daripada yang tua-tua. Iya Pak. Ya mau nggak Pak? Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Karena istilahnya kalau anak-anak itu menghadapi puasa itu masa-masa remaja kan keinginan remaja daripada orang tua itu kan lebih banyak. Entah itu yang mau ini, mau itu, ya toh. Iya. Karena belum punya pasangan, kepengen ngalor ngidul sama pasangannya itu kan sebenarnya rintangannya pun lebih banyak daripada cobaannya lebih banyak daripada yang tua-tua. Jadi tapi karena puasa itu dinilai dari cobaannya itu, ya toh, dinilai suatu puasa itu dari cobaannya itu yo, insya Allah bagi mungkin yang remaja-remaja itu malah pahalanya lebih besar daripada yang tua-tua seperti ini. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bulan puasa itu memang banyak berkahnya tuh Pak. Ya, alhamdulillah. Di agama Islam juga terjadi beberapa peristiwa saat bulan Ramadan gitu Pak. Nah beberapa contohnya yaitu Nuzulul Quran sama malam Lailatul Qadar. Nah menurut Bapak sendiri arti penting dari kedua peristiwa tersebut itu apa ya Pak? Monggo bisa dijelaskan. Nggih. Mungkin secara istilah dulu nggih, secara pengertian. Di dalam bulan puasa itu kita kenal ada dua istilah mungkin. Yang namanya Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, Nuzul Quran itu kalau di daerah kita itu umumnya dilaksanakan pada berapa? 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Dan kalau Lailatul Qadar itu kan kita kenal mungkin dari beberapa ulama, dari kaul-kaulnya, dari ucap-ucapannya bahwasanya Lailatul Qadar itu turun itu sepertiga terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Lah dari sisi pengertiannya mungkin kata nuzul Quran, kita ketahui bahwasanya kata nuzul itu kan aslinya bukan, tepatnya itu bukan nuzul Quran ya aslinya. Karena apa? Karena nuzul itu sendiri diambil dari kata masdar. Masdar itu mungkin dalam istilah Indonesia itu kata bendanya, kata bendanya. Sedangkan namanya turun itu kan bukan kata benda. Iya. Yeah. Turunnya itu turun dalam bahasa Indonesia kan pekerjaan. Nah, jadi tepatnya mungkin ada istilah selain nuzul Quran juga ada istilah injalul Quran atau tanjilul Quran seperti itu. Karena itu yang digunakan injalul Quran atau tanjilul Quran itu yang digunakan kata-katanya itu kata kerjanya. Nah, perbedaannya apa mungkin? Ini kita membahas pengertian dulu. Kalau nuzul Quran kita artikan itu sebenarnya turun. Tapi tidak ambilkan dari kata benda. Turun tok gitu loh. Turun. Turun kan perlu istilahnya perlu tempat atau perlu objek. Iya apa enggak? Iya. Ya toh.
turun tok ngene. Turun ning ndi ngene. Kalau diambilkan dari kata masdarnya, kata bendanya kurang pas. Nah, tapi karena mungkin sudah orang Jawa itu kulinone, keseringannya itu mendengarkannya itu apa? Istilah nuzul Quran ya wis enggak apa-apa lah. Kita menggunakan istilah apa? Nuzul Quran. Tapi lebih pasnya itu ya kalau menurut Bapak ya inzalul Quran atau tanzilul Quran. Karena di situ menggunakan kata yang tanzil atau inzalul itu menggunakan kata apa? Menggunakan kata kerjanya fi'il. Nah, tapi fi'il di sini nanti ada perbedaannya antara yang inzalul sama yang tanzilul. Nah, kalau yang inzalul ini nanti juga ada konteksnya sama yang mungkin Pak, ini kok kenapa Al-Quran itu turunnya pas 17 padahal di sisi lain Lailatul Qadar itu turunnya mungkin istilahnya secara Lailatul Qadar itu satu malam tertentu. Bahkan di sejarah, bahkan di sisi lain dalam sejarah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, itu nanti mungkin ada kaitannya juga sama pengertiannya ini. Nah, kembali ke pengertian tadi. Mungkin secara istilah kata inzalul Quran itu menggunakan fi'il yang bersifat lazim. Fi'il yang bersifat lazim. Dalam arti bagaimana? Itu tadi, fi'il kan kata kerja, lazim itu kembali ke suatu tempat atau benda, memerlukan tempat atau benda. Nah, jadi kalau menggunakan inzalul Quran itu pas. Turun kemana Quran itu? Ya toh, ada yang mengatakan dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izza, langit dunia. Nanti beberapa tahap dari tadi apa? Dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izza, terus Baitul Izza ke turun ke dunia. Yang itu nanti dibawakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu kata-katanya inzalul Quran. Quran diturunkan ke bumi, nanti ke bumi sampai kepada Nabi Muhammad. Lah, kalau istilah yang satunya lagi yang tanzilul Quran itu nanti sama-sama kata kerja fi'il, tapi sifatnya itu yang mutakatsir. Apa itu mungkin mutakatsir itu yang sifatnya itu banyak. Fi'il yang menjelaskan banyak atau berulang-ulang. Nah, taksir itu kan artinya banyak atau bisa dikatakan berulang-ulang. Lah ini nanti bisa sepadan atau bisa menjawab terhadap itu tadi sejarah bahwasanya Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih mungkin berapa itu ada yang mengatakan 23 dibulatkan 23 tahun. Ya pasnya ada yang mengatakan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu kan berangsur-angsur. Turunnya berangsur-angsur. Jadi inzalul Quran istilah itu digunakan untuk tahap yang 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar. Karena cuma istilahnya sekali. Seperti itu. Dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izza. Lah nanti yang tanzilul Quran istilahnya itu untuk menjelaskan yang Quran itu turun dari Baitul Izza kepada Nabi Muhammad. Karena itu sifatnya berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari itu tadi. Lah pentingnya apa atau peringatan nuzulul Quran ini atau mungkin nanti ada sangkut pautnya dengan Lailatul Qadar. Namanya Al-Quran, nuzulul Quran itu enggak terlepas dari yang namanya Al-Quran. Arti penting itu tidak terlepas juga dari tujuan. Kenapa Al-Quran itu diturunkan, kan seperti itu. Lah, mungkin pertanyaan itu bisa terjawab ketika kita membahas dalam ayat yang tidak jauh dari ayat yang mewajibkan untuk puasa. Ayat mewajibkan untuk puasa itu Al-Baqarah ayat 180 berapa? 3. Lah yang menjelaskan fungsi Al-Quran itu di ayat 185. Bahwasanya di situ dijelaskan tujuan dari Al-Quran itu diturunkan apa pentingnya, yaitu bayinatul huda wal furqan, sebagai pembeda, sebagai penjelas akan petunjuk kepada manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena selama ini kita itu terkadang
kurang memahami apa pentingnya dari Al-Quran itu sendiri. Malah mungkin di masyarakat kita berkaitan dengan Quran itu sebatas mungkin apa ya? Dibaca doang. Mungkin sebatas formalitas kita baca. Iya. Mungkin yang lebih mainstream lagi ada. Apa tuh, Pak? Punya Al-Quran mungkin cuma sebagai apa? Pajangan. Ada ayat-ayat Quran ditulis, ya toh. Karena mungkin yang lebih mainstream lagi juga ada. Mungkin ada orang yang mungkin menuliskan selembar ayat Quran dibungkus ke dompet atau apa itu sehelai kain kafan terus ditaruh di atas atas pintu atau atas rumah, itu lebih mainstream lagi. Padahal tujuan Al-Quran diturunkan bukan itu. Membaca itu bagus, tapi mengamalkannya itu wajib. Seperti itu loh. Nah, pentingnya Al-Quran itu biar orang itu mengamalkan apa yang ada pada isi Quran. Nek wis ngamalke, kalau sudah mengamalkan, tahu pentingnya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil. Kalau kita cuma membaca tok, bagus emang bagus, tapi kita belum tahu bagaimana untuk memilah dan memilih mana yang baik itu tadi dan mana yang buruk itu tadi. Caranya bagaimana kita mengenal Al-Quran lebih lanjutnya? Ya dengan cara mengaji isinya Quran. Itulah pentingnya Quran, seperti itu loh. Jadi nanti kita dalam hal mengaji ya nggak cuma ngaji membaca Quran saja, tapi juga mengaji isi dari pentingnya mengamalkan Quran itu tadi. Itu pentingnya kenapa Quran diturunkan. Ibarat gini aja Mas, kalau nggak ada Quran, tidak ada pentingnya kenapa Quran itu diturunkan. Ketika dulu mungkin teman-teman beli HP atau beli kendaraan lah, ya toh. Beli kendaraan. Dulu orang tua bapak itu membeli kendaraan zaman tahun berapa itu? Itu kendaraan pertama. Tahun 1999 masih yang Honda Bebek Grand itu. Itu dulu pasti ada buku panduannya, gitu. Setiap kita membeli produk itu biasanya kan ada buku panduannya. Iya. Nah, HP sekarang masih ada nggak kalau HP? Masih ada ya? Masih ada. Apapun kita beli, rata-rata kalau produknya mungkin kalau yang elektronik atau yang kayak otomotif kan ada panduannya. Panduannya itu motor tidak boleh istilahnya dalam mengasih bahan bakar dikasih bensin sama oplosan, tidak ikut buku petunjuknya. Ayo gimana nanti berjalannya motor itu bahkan bagaimana? Macet. Lama-kelamaan akan rusak gitu loh, karena tidak ikut buku panduan. Buku panduan itu yang membuat siapa? Yang buat motor. Yang membuat motor, pabrik orang yang mendesain motor. Gitu loh. HP, jenengan punya HP buku panduannya, tahu bahwasanya HP itu HP-mu ya toh. Itu mungkin tidak cocok kalau dia kasihkan air sudah ada panduannya. Anti air, orang anti air terus anti air anti air kudu dicelup ke air enggak kan gitu. Anti air maksudnya tidak boleh untuk dikasihkan ke air lah, bener toh? Nah, ada kata-kata mungkin anti air tidak boleh dicelupkan ke dalam air lah, kok awakmu nekat giling kemana, tidak ikut buku panduan di HP tersebut, melu-melu koncone nyebur ke kolam renang atau ke sungai mana dalam rangka healing itu tadi, HP-nya padahal iPhone terbaru, otomatis Terus? Itu kalau HP terbaru sekarang. Mungkin kan kena air nggak apa-apa ya. Iya. Padahal HP-mu masih HP mungkin yang tahun-tahun yang sudah lama. Nggak ikut aturan, melu-melu nyemplung. Akhirnya HP-nya juga rusak gitu loh. Nah, jadi pentingnya Al-Quran biar kita itu ikut buku panduannya itu tadi, ya toh. Biar dalam berjalannya kita tidak rusak di tengah jalan. Nek ora rusak neng tengah jalan, kita insya Allah sampai tujuan semacam itu. Ya, itu saja mungkin istilah pengertian sama pentingnya kenapa ada istilah nuzul Quran. Biar kita itu bisa kembali ke isi dari Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi Al-Quran ini sebagai panduan, petunjuk gitu buat seluruh umat muslim
Dan yang penting menjalani juga kehidupannya. diamalkan isinya. Iya, diamalkan isinya. Meskipun di sisi lain kita juga dianjurkan untuk membacanya semacam itu. Memang di zaman sekarang itu memang mengamalkan tuh susah ya Pak. Oh iya. Apalagi kalau membaca memang mudah seperti ini. Kita itu lebih suka mengamalkan mungkin tren-tren yang baru booming, ya toh? Iya. Apa gitu ditirukan, apa siapa model siapa ditirukan, padahal itu ya memang mungkin kita tidak, itu kan standarnya kan mungkin standar yang dibuat oleh manusia itu sendiri, Iya. ya toh? Bukan Iya. standar yang dibuat oleh orang yang menciptakan manusia, kan seperti itu. Memang kadang tuh hal-hal yang buruk tuh malah lebih cepat itu Pak, lebih cepat ditiru daripada hal yang lebih Ya. itu. Kalau misalnya alasan mengapa malam Lailatul Qadar ini tuh disembunyikan gitu. Jadi kayak kita itu kan nggak tahu kan Pak, kayak Rahasia. letaknya ada di mana di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi kita nggak tahu di mana, dan apakah itu biar kita genjot Tahu. ibadahnya di 10 hari terakhir Iya. Ramadan gitu. Kalau terkait ini kan ada sedikit persamaan antara Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Kalau nggak cuma Lailatul Qadar saja, dalam turunnya Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pertama kali, itu juga para ulama itu mungkin ada sedikit perbedaan pendapat. Malah mayoritas itu jarang yang menggunakan tanggal 17 Ramadan. Malah kalau kaulnya ucapannya ulama itu ada yang mayoritas itu malah mengatakan 18, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 25 malam ganjil-ganjil itu. Nah, ada, tapi karena fenomena apa ya yang mungkin sangat berkesan berkaitan dengan dunia keislaman sebelum Kanjeng Nabi itu diutus pada 17 Ramadan, akhirnya ulama-ulama akhir itu ada yang bersepakat bahwasanya turunnya Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Nah, itu kalau zamannya Nabi bertepatan dengan apa? Kalau kalender Masehinya, kalau nggak salah bulan-bulan Juli tahun 1570 berapa? 571 ditambah 40 itu berapa? Nah, sekitar itulah. Pokoknya bulan-bulan Juli. Itu ketika Kanjeng Nabi di Gua Hiro. Aja toh, di Gua Hiro untuk apa? Untuk uzlah. Nek kalau cara Jawane yo topo seperti itu. Dalam Nuzul Quran itu pun banyak perbedaan pendapat akan turunnya pertama kali Quran. Apalagi Lailatul Qadar. Yang dimana dalam Al-Quran cuma dijelaskan mungkin ada beberapa ayat. Yang paling fenomenal ayat apa itu? Quran surat Al-Alaq atau apa? Bukan Al-Alaq. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan hu itu apa? Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti, kalau dalam bahasa Arabnya domir, ya toh. Hu-nya itu sebenarnya kalau kita merujuk ke awal, ya toh, hu-nya itu tidak ada kembaliannya. Siapa kata gantinya itu tidak diketahui. Tapi hu-nya ini secara umum bisa diangan-angan bahwasanya hu-nya itu kembali ke Quran itu sendiri. Ya toh. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, malam kemuliaan, cuma disebutkan seperti itu saja. Ada dalam, kalau nggak salah ayat yang lain itu menjelaskan dengan redaksi yang sama, cuma bedanya cuma di Lailatul Qadarnya itu. Nah, inna anzalnahu fi lailatil mubarakan. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan apa turunnya apa Lailatul Qadar. Tidak ada satupun mungkin orang yang tahu. Mungkin kalau ada fenomena yang mengatakan turunnya, ya emang ada beberapa yang mengatakan ulama yang ini atas
mungkin ijtihad beberapa hadis bahwasanya Lailatul Qadar itu turun pada sepertiga terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Terus dikait-kaitkan, oh pada malam ganjilnya berarti tanggal berapa? Nah, 21, 25, 23, 25, 27 sampai 29-nya itu. Nah, tapi kalau ada orang yang mengatakan, oh, wah saiki langit cerah, ya toh, banyak bintang, oh angin sepoi-sepoi, nggak terlalu Nah itu agak kurang, pendapat semacam itu kalau menurut Bapak pribadi kurang bisa istilahnya diterima seperti itu. Ya, tapi emang kalau kembali ke awal tadi, bahwasanya Quran itu Lailatul Qadar itu turun pada sepertiga itu emang ada beberapa hadis yang mengatakan juga para kaulnya ulama semacam itu. Lah, rahasianya apa Pak? Rahasianya yo sebenarnya cuma otak-atik gathuk saja. Biar orang itu gini, seumpama kamu lah. Seumpama kamu ketika mau ujian sekolah, mungkin yang kelas 3 ini. Ketika dikasih kisi-kisi cuma satu macam saja. Oh, kisinya pada malam tanggal berapa? 23 seumpama. Mesti orang itu atau anak itu cuma ibadah mungkin dalam benaknya. Cuma ibadah pada tanggal 23-nya itu. Loh. Kamu dikasih kisi-kisi cuma, oh yang keluar ini nak. Nah, cuma ini saja. Pasti belajarnya cuma itu saja. Tidak belajar yang lain. Gitu. Nah. Bedanya kalau Gusti Allah itu merahasiakan, kita akan berlomba-lomba. Oh, nek ora iki. Jadi semua hari itu terkumpul menjadi ibadah semua. Nah, hasilnya itu pun cuma ya otak-atik gathuk lah semacam itu, otak-atik gathuk. Itu nggih. Itu kenapa dari nuzul Quran itu banyak perbedaan pendapat dan kenapa malam Lailatul Qadar itu juga dirahasiakan. Seperti itu. Terlintas di kepala saya tuh gini Pak, kan di sekitar kita fenomena kayak orang itu malah biasa, mohon maaf kayak ini loh Pak, dalam bulan puasa dia itu beribadahnya cuma 10 hari terakhir karena mengincar Lailatul Qadar. Nah, itu tanggapan Bapak gimana Pak? Yo kalau seperti itu kurang pas loh yo masa yo istilahnya wong gini aja lah istilahnya. Kenapa kematian orang itu dirahasiakan? Ya enggak? Beneran loh. Karena ada yang tahu orang kapan meninggalnya. Wong Kanjeng Nabi sendiri Nun Sewu tidak tahu kapan meninggalnya. Ya toh? Mungkin tanda-tandanya ada itu pun bagi orang-orang soleh. Karena orang-orang kayak awakmu, ayo. Tahu enggak meninggalnya kapan? Enggak tahu, Pak. Pasti itu dirahasiakan ya? Karena apa? Biar kita itu mempersiapkannya itu loh. Ya. Mempersiapkannya. Kalau tidak dirahasiakan, wah aku mati ini isi suwe, matiku meninggalku masih lama. Aku sama Gusti Allah dikasih jatah umur 90 tahun. Nanti tak ibadahku ketika sudah umur 70 tahun tak mempengke ngono iki. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Biar orang itu juga istilahnya dalam prosesnya itu berusaha. Berusaha dilalai kok kita diambil atau dipanggil sama yang kuasa umur berapapun kita sudah siap gitu loh. Jadi ada fenomena wong kok tak mengpe ya nggak bisa semacam itu. Diibaratkan itu tadi meninggalnya seseorang kan ono kuwi. Wah malam Lailatul Qadar wis dipasti ngono kuwi. Turunnya nanti pas tanggal 20 sampai 29 atau 30. Terus nanti tak ibadahnya tak mempengke neng pas 10 malam terakhir ya nggak bisa. Gimana nggak maksimal juga seperti masalahnya gini, kita jangan kok memetik istilahnya mengambil arti malam Lailatul Qadar itu bahwasanya aku kok bisa kok pas dilalai ibadahku bertepatan dengan malam itu akan dilipat gandakan, kebaikanku akan dilipat gandakan atau bagaimana? Enggak juga. Yang namanya orang itu, ciri-ciri orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar mungkin salah satunya, ya itu kan tambahnya kebaikan gitu loh, ya toh. Ya kebaikan sebelumnya, apalagi kebaikan sesudahnya gitu. Ora kok apike mung pas kala itu saja gitu loh.
pas malam itu saja, ya enggak. Tapi Lailatul Qadar itu nanti akan orang yang mendapatkannya akan bertambah pada mungkin ibadah atau sikap orang tersebut dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu tertentu. Tambahnya kebaikan, keberkahan karena orang itu rajin pada bulan Ramadan seperti itu. Gitu nggih. Terus ini Pak, kan saya pernah dengar kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu setara dengan beribadah 80 tahun ya Pak kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya benar atau enggak Pak? Kalau secara nas kan jelas ya, kebaikannya itu karena itu sudah menjadi nas di dalam Al-Quran sendiri, ya toh, dalam surat apa? Al-Fajr. Inna anzalnahu fi lailatul Al-Qadr. Maaf. Al-Qadr 1 sampai 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta dalam ayat keempat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim. Kalau dalam ayat keempat itu kan disebutkan bahwasanya keberkahannya itu sama halnya alfi syahr, 1000 bulan. Nah, itu sudah nas sendiri bahwasanya orang kok yang mendapatkannya Lailatul Qadar bertepatan dengan mungkin apa yang mungkin, tapi yang namanya dapat Lailatul Qadar kan juga tidak terlalu apa istilahnya kita tidak tahu yo kita dapat apa enggak kan seperti itu. Kita bisanya cuma apa? Cuma berusaha saja. Tapi dari Allah sendiri sudah mengasihkan nas bahwasanya orang kok yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama halnya fi alfi syahrin. Pahalanya dari orang tersebut dilipat gandakan sama seperti 1000 bulan. Kan seperti itu. Itu sudah nas. Kita mau memungkiri lagi bagaimana? Karena sudah nas itu sendiri gitu. 1000 bulan 1000 bulan kalau umur itu berapa tahun? 83. Yes. 83 tahun. Padahal kita sendiri rata-rata orang sekarang umurnya berapa ya toh? Iya. Sama halnya kita jangan umur lah, kita itu awal kita niat apa benar untuk beribadah itu tahun apa umur berapa ya? Ada 40 tahun? 30 tahun kita masih jin-jilan kok. Iya toh? Iya toh? Mungkin umur 40 tahun, 50 tahun kita baru apa sadar akan pentingnya ibadah kan gitu. Nah, terus nanti meninggal seumpama saja umur berapa? 63 tahun seumpama. 40 sampai 63 berapa tahun? 23 kita cuma apa ibadah 23 tahun kalau umurnya. Iya toh? Itu pun kalau ibadah kita diterima kan seperti itu. Tapi kalau yang Lailatul Qadar itu kan meskipun kita mungkin karena kebaikan kita atau apa kita kok menemui itu sama halnya pahala kita 83 tahun. Tidak cukup mungkin kalau umur rata-rata orang zaman sekarang itu sudah melebihi apa mungkin kalau 83. Iya toh? Ya, orang batas mungkin sehat normal sehatnya orang zaman sekarang semacam itu. Emang sekarang apakah orang 83 tahun itu masih kuat secara sempurna untuk ibadah? Masih tidak ya. Sekarang sebagian ya mungkin sebagian kecil ya. Secara ucapan, secara gerakan, mungkin kalau sholat masih bisa bisa dilakukan. Tapi hal yang lain lah, kayak puasa gitu, puasa, terus apalagi haji 83 tahun, sangat sulit sekali. Seperti itu. Kebaikannya sama itu benar karena itu dari nas itu sendiri. Quran surat Al-Qadar 1 sampai 5. Gitu. Baik. Kalau misal nih Pak, kan balik lagi ke nuzul Quran tadi itu kan kita sebisa mungkin tuh baca Quran, kalau bisa khatam, terus juga waktu di Lailatul Qadar kita beribadah sebanyak mungkin. Nah itu kalau untuk perempuan yang sedang berhalangan itu apakah ada cara lain agar bisa tetap memaksimalkan Lailatul Qadar ini? Jadi terkhusus untuk para perempuan. Sebenarnya kan emang disarankan, nggak diwajibkan ya, disarankan pada bulan Ramadan itu kan kita kan
utama ibadah setelah setelah sholat fardu itu kalau Kanjeng Nabi kan mengatakan terkait dengan bulan Ramadan ya, itu membaca Quran. Nah, jadi kalau mungkin dari pengalaman Bapak dulu itu kalau bulan puasa ketika di pondok itu kiai Bapak itu mengasih target minimal berapa, kalau nggak khatam berapa nggak boleh pulang pas Ramadan, pas Lebaran nanti. Nah, dulu pas zaman Bapak kelas awal itu minimal sebulannya 4 kali khataman. Nah, wis bayangno. 4 kali khataman berarti seminggu satu kali khataman. Nah, itu dulu target Mas. Karena apa? Karena emang itu sarannya Kanjeng Nabi, qaulnya Kanjeng Nabi dalam hadis konteks bulan Ramadan ya, ibadah yang paling afdol setelah sholat fardu dalam bulan Ramadan itu apa? Membaca Quran. Wis, seperti itu. Nah, terus bagaimana kaitannya dengan yang cewek-cewek haid, ya toh, yang berhalangan? Nah, rata-rata kan mungkin paling banyak kan mungkin bisa sampai setengah bulan sendiri, ya toh. Cewek itu berhalangan 2 minggu paling lamanya, ya toh. Rata-rata kan seminggu tuh sekarang. Mungkin cewek 6 hari 7 hari. Masa ya harus nganggur ibadah kan seperti itu. Sholat ya nggak boleh, puasa ya nggak boleh, nun sewu, kumpul sama suaminya mungkin juga nggak boleh, ya toh ya. Boleh mungkin cuma sedekah, takjilan semacam itu. Mau mencari afdolnya ibadah membaca Quran juga agak kesulitan. Nah, terus bagaimana? Kalau cewek itu hafal sebagian saja dari ayat Al-Quran, ya toh, dan itu menjadi rutinitas dia ketika dia menjalani puasa. Oh, aku ketika, dalam arti seperti ini, oh aku ketika sedang berhalangan setiap puasa pasti menarget khatam ini sampai ini dengan hafalannya. Itu nggak masalah, diperbolehkan dengan catatan tidak memegang mushaf Quran, dengan hafalannya saja. Nah, meskipun aslinya kalau tidak mempunyai rutinitas itu nggak boleh. Nah, dalam arti gini, puasa dulu mengerjakan rutinitas itu, mempunyai istilahnya rutinitas itu. Puasa sekarang tidak melaksanakan, puasa besok tidak melaksanakan, puasa yang akan datang melaksanakan, itu namanya bukan rutinitas. Nah, yang diizinkan bagi cewek yang membaca Al-Quran pas berhalangan di bulan Ramadan itu bagi cewek yang sudah mempunyai rutinitas. Meskipun tidak hafal beberapa ayat, baca kulhu seumpama Al-Ikhlas diulang-ulang itu sama saja pahalanya. Jangan sama-sama membaca ayat Al-Quran gitu loh, sama saja. Nah, terus kalau nah itu tadi saran Bapak ya, kalau nggak hafal mungkin beberapa juz atau bahkan ada yang 30 juz, mungkin bacalah surat yang kamu hafal saja, karena itu tadi pahalanya sama kamu membaca Al-Quran, tapi dengan catatan itu tadi harus sesuai dengan rutinitas. Kalau sekarang diamalkan, mungkin pas besok Ramadan yang akan datang berhalangan itu juga diamalkan seperti itu. Itu bagi cewek yang baru berhalangan semacam itu. Berarti harus konsisten gitu. Harus konsisten. Ya. Mungkin terima kasih untuk Pak Harno yang telah memberikan ilmunya itu Pak. Namun podcast ini belum selesai Pak. Akan kita lanjutkan setelah jeda yang satu ini buat teman-teman itu Pak. Ya. Juga, jangan lupa juga buat teman-teman untuk mengisi link, presensi, serta like, comment, dan subscribe.
miskin katanya tuh buat sedekah. Masa dia orang tajir kayak gitu tuh nggak bisa sih? Di sebuah negeri yang terpecah oleh kehancuran, 3 sahabat menempuh perjalanan panjang. Mereka mencari harapan, mencari kemenangan. Namun mereka tahu kemenangan hanya bisa diraih dengan tekad dan kebersamaan. Halo Sobat Al-Fatah, balik lagi sama kita. Iya. Eh, Baru saja kita lihat jeda iklan. Jeda iklan dari Sabah Islamic Festival atau SIF. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk mengikuti Sabah Islamic Festival, disarankan untuk segera daftar karena pendaftarannya udah dibuka nih. Diserbu ya linknya. Ini juga event yang bergengsi ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk daftar. Hadiahnya juga tidak main-main loh. Tuh, baik, kembali lagi ke topik yaitu podcast mengenai keistimewaan Nuzulul Quran dan juga Malam Lailatul Qadar bersama kami Bapak Suharnoto Anop. Baik Pak, jadi yang selanjutnya itu apa hikmah atau motivasi yang bisa kita dapatkan dari kejadian penting Nuzulul Quran sama Malam Lailatul Qadar tersebut, Pak? Hikmah atau mungkin pentingnya kita dalam mungkin peringatan Nuzulul Quran gitu nggih. Nggih. Bapak ajukan pertanyaan dulu mungkin. Kenapa sih mungkin salah satunya itu ketika kamu ulang tahun setiap tahunnya, kenapa harus diperingati? Nah, tujuannya apa? Meskipun mungkin dalam Islam sendiri ya ada yang mengatakan bolehlah, ada yang mengatakan tidak. Toh Kanjeng Nabi juga apa mempuasai hari Senin sebagai bentuk apa rasa apa syukur bahwasanya lahirnya pada hari Senin. Nah, kita orang kesini memperingatinya nggak seminggu sekali kayak Kanjeng Nabi, malah satu tahun lebih lama kan gitu. Tujuannya apa sih kita memperingati ulang tahun kita? Nah, biar ini apakah cuma buat euforia saja? Untuk pengingat sih Pak, kita lahirnya kapan, tanggal berapa, dan pas kapan. Apakah agar tidak lupa dengan tanggal lahir kita? Ya, kan nggak itu toh. Pasti ada suatu harapan, ya toh, dari peringatan tanggal lahirnya seseorang. Nah, hikmah itu apa sih? Hikmah itu kan tambahnya suatu kebaikan, keberkahannya dari sesuatu yang sudah kita jalani. Oh, aku wis dilahirke umur sakmene peringatan apa? Ulang tahun yang ke-17. Sudah muda apa nih sih kan orang Jawa kan? Wis muda apa nih kan ngono kuwi. Apakah tetap kayak yang masih sama dengan hal yang kemarin?
istilahnya kekanak-kanakan nek kon ngerjakke tugas ora gelem karo wong tuane sing ngeyel ya toh. Masih sering jajan ngalur ngidul ngetan ngulon. Kan seharusnya ada hikmah tambahnya suatu kebaikan. Oh aku wis umur 17, oh aku wis rumangsa dadi wong gede, wis dewasa, wis iso mikir, kan ngono kuwi. Nah, ada sedikit suatu perubahan yang kita harapkan dari tambahnya umur kita. Semacam itu juga peringatan kita untuk apa? Dalam memperingati nuzul Quran. Hikmahnya apa sih yang dapat kita ambil? Apakah cuma sebatas peringatan saja habis itu wis blas? Nah, seperti orang yang memperingati ulang tahun tanpa tahu hikmah atau maknanya. Kan? Nah, seharusnya orang yang memperingati nuzul Quran, apalagi pentingnya terhadap generasi anak muda itu kan, kita harus bisa istilahnya apa sih, kembali ke awal tadi, maksud dari tujuan Al-Quran itu diturunkan, kan gitu. Jangan memandang bahwasanya orang yang mengikuti anak muda, kan sering kali orang anak muda gitu, wah aku nek melu Al-Quran ku ra iso ngene, tidak bisa seperti ini akan terasa mungkin jadul kuper gitu. Padahal enggak. Kalau kita ikut Al-Quran, menurut Bapak sendiri itu malah orang itu terkesan apa? Nek cara kita apa? Terkesan wah gitulah, lebih elegan lah gitu. Apalagi sifat-sifat kita bisa meniru dari apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran atau teladan dari Kanjeng Nabi yang sifatnya mencerminkan Al-Quran gitu loh. Kalau kita cuma apa, pentingnya memperingati nuzul Quran, habis itu masih sifatnya apa, tidak mendalami, bercermin, mempelajari dari Al-Quran itu sendiri, fungsinya apa, ya percuma, kan gitu loh. Nah seharusnya anak muda juga dari kan namanya mau melakukan, kita mau jalan bareng kan seharusnya apa, harus kenal terlebih dahulu kan semacam itu. Cara mengenalnya bagaimana? Oh ini loh Al-Quran, ada nuzul Quran diturunkan. Nah, kenal kita, mulai tertarik. Nah dari tertarik itu nanti kita akan fungsinya apa toh? Aku harus seperti apa toh dari isinya itu, dari fungsinya itu. Lah akan dari situ nanti akan membangun jiwa-jiwa mungkin terkait dengan anak muda, itu jiwa-jiwa yang kalau kita sebut jiwa-jiwa yang berakhlakan apa? Quran nih kan semacam itu. Wes. Toh nanti kita itu terkadang istilahnya apa ya, bermain judi dengan Al-Quran itu bermain judi dengan aturan-aturan yang dalam Al-Quran. Kita lebih enjoy, lebih senang meniru itu tadi, gaya-gaya yang itu di luar Al-Quran, terutama anak muda. Nah, daripada kita mengikuti gaya-gaya atau aturan-aturan yang ada di Al-Quran. Nah, itu bagaimana nanti mungkin tanggung jawab yang rohi-rohi sini. Bagaimana mengenalkan Al-Quran ke generasi muda agar terlihat lebih enjoy. Nah, lebih apa? Ben ora ketok Al-Quran sangar, enggak. Isinya cuma neraka, istilahnya cuma surga neraka, api yang menyala, enggak sebatas itu Al-Quran itu. Ya. Ini tanggung jawab mungkin PR buat generasi muda terutama yang membidangi agama, organisasi keagamaan, bagaimana menyampaikan Al-Quran itu bisa dalam jalan apa yang mungkin lebih enjoy, lebih bisa dinikmati dari kalangan anak muda, kan semacam itu. Biar dari situ anak muda bisa kenal Quran, pentingnya lagi nanti bisa mengamalkan, kan gitu. Mengamalkan nanti kan karena ada ketertarikan awalnya itu, kan gitu ya Mas. Ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin sudah 1 jam. Ada jam. Waktu tuh kerasa cepat banget. Dan ini podcast pertama ya. Kalau dulu emang ada podcast tapi itu apa? Kalau nggak salah dari Rohingya yang TBI tahun baru Hijriah. Nah ini perdana mungkin. Tadi Bapak ketika ditembusi, waduh, ini aku istilahnya waduh ini. Kita mau klinik percobaan besok
mungkin habis itu akan ada banyak narasumber berkaitan dengan apa podcast yang akan mengisi di mana link podcast SMA Negeri 1 Bantul gitu. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube SMA Negeri 1 Bantul dan juga Royce Alfata biar nggak ketinggalan sama podcast seru lainnya yang akan ditayangkan juga di channel YouTube, 2 channel YouTube itu. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Suharno atau Anam yang telah memberikan ilmunya ya. Jadi semoga dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Harno tadi bisa menambah wawasan kita sebagai generasi muda untuk tetap memperingati dan juga mengamalkan apa yang dapat kita ambil dari ke peristiwa penting nuzul Quran dan juga malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin itu sih Pak ya. Itu saja. Itu saja ya. Ya, masuki acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup pada kesempatan kali ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Ali Musyafa dan rekan saya. Dan saya Ken. Kami mohon maaf apabila dalam membawakan acara atau podcast kali ini ada kesalahan kata maupun perbuatan yang mungkin tidak mengenakan di hati para teman-teman dan juga penonton yang menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.